Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mbah-mbah sekalian. Perkenalkan, saya Siti Nurgalia dari petugas kesehatan dari Puskesmas Dagangan. Nah, kedatangan saya kemari ke Posyandu Desa Dagangan ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara mengatasi hipertensi pada lansia. Sebelum saya memulai penyuluhan, saya mau bertanya dulu, jenengan sedanten, apa sudah tahu hipertensi itu apa? Boleh angkat tangan apabila jenengan sudah tahu. Iya benar, hipertensi itu darah tinggi, nggih. Penderitanya pusing, mumet, capek, nggih, leres nggih. Nah, memang pengertian dari hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Nah, penyakit hipertensi ini bukan hanya satu penyakit, yaitu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit lain seperti penyakit stroke, penyakit ginjal, pokoknya banyak penyakit. Oleh karena itu, maka kita sebaiknya mencegah terjadinya hipertensi ini daripada nanti terjadi penyakit-penyakit lain yang lebih membahayakan. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi ini, yaitu yang pertama jenis kelamin. Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa jenis kelamin pria lebih sering terkena hipertensi. Karena apa? Karena pada wanita kita memiliki hormon yang tidak dimiliki pria, yaitu adalah hormon estrogen yang bisa digunakan sebagai tameng pada tubuh kita, sehingga kita tidak mudah terkena hipertensi. Tapi bukan berarti ketika wanita tidak akan mengalami hipertensi. Itu sangat mungkin terjadi juga, tergantung pola makan kita, pola hidup kita. Yang kedua adalah umur. Semakin tinggi umur kita, maka akan semakin tinggi resiko hipertensi. Nah, umur di sini ya terjadi pada sekitar 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Yang ketiga ada keturunan atau genetik. Nah, keturunan di sini yang dimaksudkan adalah biasanya ketika orang tua kita, mbah-mbah kita mengalami penyakit hipertensi, maka cenderung kita akan lebih mengalami atau lebih banyak persentasenya kita mengalami hipertensi juga. Yang keempat ada obesitas atau kegemukan atau berlebihan berat badannya. Kenapa kok bisa? Pada usia 50 tahun ke atas, ketika kita makan asupan kalori yang kita konsumsi banyak, tapi aktivitas fisik kita tidak seimbang, itu akan terjadi penumpukan lemak yang bisa menyebabkan kegemukan dan akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Yang kelima, kebiasaan merokok. Dan yang keenam adalah konsumsi garam secara berlebih. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak menggunakan garam karena setiap hari kita masak itu pasti menggunakan garam. Tapi di sini bukan tidak boleh menggunakan garam, tetapi kita harus membatasi konsumsi garam. Jangan sampai garamnya kita tinggi, itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja tanda-tanda yang itu mengacu pada hipertensi, yaitu yang pertama pusing atau sakit kepala, yang kedua sering gelisah, mudah marah, telinga berdengung, suka tidur, rasa berat di punggung, terus matanya berkunang-kunang. Nah, kalau udah seperti itu sebaiknya jenengan sedanten bisa cek rutin darah ya, jadi mengetahui kita itu hipertensi apa tidak, darahnya normal apa tidak, sehingga nanti kita lebih mudah untuk mencegah hipertensi tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan hipertensi? Yaitu yang pertama dengan cara kita cek kesehatan secara rutin ke posyandu gini kan pasti nanti ada petugas kesehatan. Nah, itu kan pasti ada cek kesehatan secara rutin, tekanan darah. Terus kalau nggak gitu kita ke puskesmas secara rutin. Itu juga tidak apa-apa supaya kita jangan sampai kita darahnya tinggi dan menyebabkan penyakit-penyakit lain yang lebih berbahaya. Yang kedua itu hindari obesitas, makan secukupnya. Atau kalau kita misalkan makannya banyak, kita aktivitasnya juga banyak. Aktivitas olahraga itu bukan olahraga yang harus ke berat ya. Itu bisa kita kayak nyapu, ke sawah, ke ladang, itu bisa dikatakan juga beraktivitas fisik. Itu bisa menurunkan resiko obesitas yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang ketiga ada hindari rokok, alkohol, hindari stres, terus batasi pemakaian garam. Nanti saya akan menjelaskan di akhir cara penggunaan garam secara
baik dan benar untuk penderita hipertensi atau untuk pencegahan hipertensi. Dan selanjutnya adalah istirahat dengan cukup. Itu bisa mengurangi resiko terjadinya hipertensi. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi hipertensi apabila kita sudah terlanjur terkena hipertensi kan. Nah, itu dengan konsumsi banyak bahan-bahan di sekitar kita seperti mengkudu, timun, terus seledri, terus tomat dan lain-lain. Itu sangat membantu untuk mengatasi terjadinya hipertensi. Untuk mengkudu itu atau bentis nggih, kalau bahasa kita itu bisa diparut terus airnya diminum. Untuk timun itu juga bisa diparut, airnya diminum. Kalau untuk seledri itu bisa direbus pakai air, nah itu airnya nanti diminum. Bahan-bahan tersebut mengandung zat-zat yang bisa menurunkan resiko terjadinya hipertensi atau mengatasi hipertensi apabila kita sudah terkena hipertensi. Nah, jadi mulai sekarang biasakan hidup sehat agar jangan sampai kita terkena hipertensi. Dan yang terakhir, untuk pencegahan hipertensi, ingat cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, nyalakan asap rokok dari sekitar kita, rajin aktivitas fisik atau berolahraga tadi, diet seimbang agar tidak terjadi obesitas, istirahat dengan cukup, dan yang terakhir adalah mengelola stres. Sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini nanti akan diadakan cek kesehatan, yang setelah itu ada senam untuk mengatasi hipertensi, dan masih ada kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.